Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Terlebih dahulu, siapkanlah bagian firman-Nya, pembacaan Alkitab dalam tema yang ada secara nasional sudah disiapkan itu. Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4, kemudian di pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah terbuka Alkitab kita, biarkanlah terbuka supaya hati kita pun terus terbuka untuk menerima firman Tuhan. Terlebih dahulu mari berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Pembacaan pertama dari Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan 4. Habakuk 1 ayat 1 sampai dengan 4 berkata demikian. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dilanjutkan dengan Habakuk 2, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaiku dan aku berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Hari ini kita berkumpul bersama di rumah Tuhan. Karena sebagai gereja kita melihat ada catatan yang pasti kalau mulai dengan story, ada kemudian history.
Bagaimana cerita kemudian dibuat dalam satu sejarah perkembangan Injil di Indonesia. Ya, kalau kita mau mengenal itu ada dalam sejarah gereja. Ya. Mulai dari pekabar-pekabar Injil yang datang dari Barat, datang ke Asia, termasuk di Indonesia. Nah, kalau kita lihat catatan-catatan yang ada panjang, ya itu sebenarnya kalau kita lihat tahun-tahun yang ada, bukan hanya kita lihat tahun-tahunnya saja, tetapi di dalamnya ada makna teologis yang ada, tersimpan di dalamnya. Termasuk kalau kita melihat bagaimana sejarah gereja kita, di jemaat kita di sini, ya, bagaimana sejak awal berdirinya Banuan Tupu ini, seperti kita ada hingga saat ini. Mudah-mudahan kita yang ada membaca itu sejarahnya. Dan kalau belum ada buku catatan sejarahnya, di sini ada yang tua-tua bisa membuat satu catatan, ya, cerita, tetapi harus fakta, ya. Kemudian di dalamnya pasti ada tanggal atau penanggalan tahun, dan itu tidak hanya sekadar penanggalan yang ada dan tahun-tahun yang ada dihafal, tetapi di dalamnya punya makna yang luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hari ini gereja kita melaksanakan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Dan hari ini juga kita bersama-sama melaksanakan Perjamuan Kudus Sedunia yang biasa disebut dan HPKD, HPII. Di dalamnya ada pelayanan baptisan kudus bagi anak kita. Memang dalam gereja kita mengenal ada 2 sakramen. Semua sudah tahu itu, ya. Mudah-mudahan sudah tahu semua, ya. Jadi ada sakramen baptisan kudus, ada sakramen perjamuan kudus. Tidak secara kebetulan ini, ya. Kita laksanakan 2 event. Biasanya kalau 2 ini dilaksanakan akan terlalu panjang durasinya, ya. Tapi karena keluarga sudah siap membawa, syukur kepada Tuhan, ya, kita bisa laksanakan juga pada kesempatan yang sangat baik ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam bagian ketika kita memahami tentang sakramen, kita harus lihat di sini bahwa yang paling utama, saat ini kan ada 2 sakramen yang kita laksanakan, ya. Sakramen baptisan, kemudian sakramen perjamuan. Saya ajak kita supaya memahami yang paling utama di sini dalam sakramen yang kita laksanakan, satu perbuatan pekerjaan Allah, garis bawah itu. Tuhanlah yang melakukan sakramen, bukan manusia. Tuhan yang menghampiri manusia, bukan sebaliknya. Itu harus kita pegang kuat, pahami. Nah, kita harus bedakan antara sakramen dan korban. Sakramen adalah dari Tuhan kepada manusia, sedangkan korban dari manusia kepada Allah. Saudara, nyaris bahwa seluruh ajaran yang terkadang memang salah tentang pemahaman ini muncul, itu diakibatkan oleh kesalahpahaman, kesalah pengertian antara korban dan sakramen yang seolah-olah itu, ya, perbuatan manusia. Itu keliru, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya akan berbicara dengan tema yang ada terkait dengan tema berapa lama lagi Tuhan? Nah, ini pertanyaan secara nasional. Berapa lama lagi Tuhan? Jadi dengan situasi-situasi yang terjadi saat ini, bagaimana pergumulan-pergumulan yang terjadi, ya, dalam kehidupan kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga gereja. Begitu lama dalam kehidupan ini kita mengalami godaan, cobaan, sehingga dengan tema yang diangkat, dasarnya dari Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4, dan juga pasal 2 ayat 1 sampai 4,
Mari kita perhatikan bersama-sama bahwa Habakuk yang ada ini kalau kita perhatikan di dalamnya dia mau cerita. Nah, itu berarti ada story. Di mana Habakuk dia mengungkapkan kesaksiannya dalam pengalaman hidup dan apa yang menjadi penglihatannya untuk masa yang akan datang. Sebab dia menyaksikan bahwa kehidupan umat Yehuda pada masa itu tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. Kebenaran, keadilan seakan-akan sudah itu mulai punah dan mereka itu sudah mulai tidak percaya apa yang akan terjadi. Mereka hidup dalam arogansi. Nah, sampai sekarang kan ada orang-orang arogansi itu, kesombongan. Dan menganggap bahwa mereka lebih tahu apa yang akan terjadi. Nah itu. Berapa lama lagi? Nah, itu tema ini. Sangat relevan. Sangat cocok. Ya. Mereka menganggap bahwa dia lebih tahu apa yang terjadi. Habakuk di sini dia berupaya. Dia memohon. Dia meminta kepada Tuhan. Dan dengan penuh kesabaran dia menantikan jawaban dari Tuhan untuk orang Yehuda. Perhatikan itu dari perikop yang dibaca tadi oleh penatua. Kalau di pasal 2, kalau kita perhatikan ayat 2, Tuhan memberi jawaban kepada Habakuk supaya dia tetap catat semua yang dialami. Supaya orang Yehuda boleh membaca dan mereka boleh membanding-bandingkan kehidupan yang sudah lewat dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saudara, ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi jangan mencatat hal-hal yang bikin keruh suasana. Ada kan yang suka seperti itu? Ya catat peristiwa dari tahun sekian, ini belum diselesaikan, ini belum. Itu sama halnya itu memperkeruh suasana, bukan menyelesaikan persoalan. Ya, ada yang seperti itu di medsos, ya. Bikin seperti paper. Makanya saya biasa tidak komen, tapi saya akan katakan lewat firman ini. Bahwa dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi itu dalam kehidupan kita, dalam negara kesatuan Republik Indonesia kita punya hukum memang. Ada dasar hukumnya. Kalau dalam kehidupan gereja ada juga hukum tata gereja yang ada, hukum gereja yang ada. Kalau dalam kehidupan bernegara, berbangsa, ada hukum tata negara. Jadi kalau dia bersalah, ada bukti, dia harus dihukum supaya ada efek jera. Tapi dalam kehidupan kita sebagai gereja, ada tata gereja, kalau kita mau melakukan itu, supaya dia ada pertobatan. Supaya ada pertobatan. Kalau dia ada pertobatan, itu berarti ada perubahan, ada metanoia, ada epistrope, harapan kita supaya dia kembali pada jalan yang benar. Kalau kita mau bawa ke efek jera, supaya dia dihukum di penjara, di mana peran kita sebagai gereja? Hukum kasih itu yang harus selalu kita lihat di sini. Kalau kita mau bongkar itu sama dengan, saya jumpa dengan seorang bapak, beliau punya pikiran yang luar biasa. Beliau katakan itu sama halnya kita mau mencungkil itu sarang tawon yang sudah punya madu. Madu itu dia luar biasa kalau itu dia dipakai, walaupun ada kesalahan waktu tahun sekian, ya, mari kita perbaiki, kita doakan supaya yang bersangkutan itu kalau misalnya ada utangnya dia lunasilah dengan cara bagaimana? Dia bawa dengan karena sudah ada lebah yang sudah itu analogi saja ya. Dia bersyukur kepada Tuhan. Lebih dari itu berkat Tuhan berikan. Amin. Berapa lama lagi?
Ini tema ini saya sangat suka, relevan sekali. Dan memang dari perikop yang dibaca tadi itu sangat urgen dalam situasi-situasi dahulu, kini, bahkan sampai yang akan datang. Kalau memang kita mau memahami dengan jujur dari tema yang ada, bagaimana keadilan itu yang menghidupkan, kitab Habakuk ini memang dia soroti zaman yang penuh dengan kekerasan, zaman ketidakadilan yang parah, dan ketiadaan hukum di antara umat Allah, khususnya di Yehuda pada waktu itu. Berbagai bentuk kejahatan, kelaliman, penganiayaan, kekerasan, pertikaian, dan penindasan itu mewarnai kehidupan mereka pada waktu itu. Sehingga hukum kehilangan kekuatannya, tidak pernah muncul keadilan. Orang fasik atau jahat dia berkuasa sehingga melahirkan ketidakadilan. Sehingga fakta ini, kenyataan ini memprihatinkan, sangat mendatangkan pergumulan yang luar biasa dalam diri seorang nabi. Dia menantikan kehadiran, bagaimana tindakan dari Tuhan atas umatnya sendiri. Berapa lama lagi Tuhan? Itu Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4. Coba perhatikan itu. Saya tidak karang-karang ya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan yang hadir pada saat ini dalam pelayanan sakramen, 2 sakramen yang kita laksanakan, sakramen baptisan kudus dan juga sakramen perjamuan kudus. Kalau kita lihat di sini bahwa rencana Tuhan untuk memakai bangsa Babel, menghukum umatnya, membuat Nabi Habakuk, dia memang ya namanya manusia, dia mengeluh, ia masih berharap supaya Tuhan bertindak dengan cara yang lain untuk menghukum umatnya. Karena bagi Habakuk, bangsa Babel masih lebih jahat kehidupannya daripada Yehuda. Habakuk dia tetap menanti keadilan dari Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Sehingga pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, walaupun Babel sebagai bangsa yang jahat dan kejam, dia juga dipakai Tuhan loh. Untuk apa? Menghukum Yehuda. Namun pada gilirannya juga pada masa-masa yang kemudian, Babel itu tidak bebas dari hukuman Tuhan. Kesombongan dan keangkuhan itu pasti dilumpuhkan oleh Tuhan. Jadi jangan coba-coba mau sombong dan angkuh. Nah, berita tentang penghukuman terhadap Yehuda yang kita lihat di sini tertuju juga kepada Babel. Ini disampaikan pada Habakuk. Dia memperlihatkan maksud Tuhan untuk mendidik umatnya. Ada unsur pedagogis di sini. Mau mendidik umatnya. Bahwa praktik ketidakadilan di antara umat Yehuda itu yang akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Demikian juga halnya. Kalau kita memperhatikan di sini. Bahwa penghukuman bagi orang-orang sombong ya, dan yang mendewakan kehebatan manusia. Sekuat dan sehebat apapun manusia yang mengandalkan kekuatannya itu tidak akan bertahan lama. Dan akan tiba saatnya hilang kekuatannya serta tunduk di bawah kuasa Tuhan Allah. Kita harus pegang kuat itu. Sehingga kalau pertanyaan tadi, tema yang ada, berapa lama lagi Tuhan? Saudara, firman yang dinyatakan Tuhan ini bagi Habakuk, ini hendak menyadarkan umat Tuhan termasuk kita yang hidup saat ini. Supaya kita senantiasa taat. Supaya kita senantiasa setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup benar. Dan tentu siapa yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, niscaya Tuhan akan buka jalan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan,
Berapa lama lagi? Itu pertanyaan yang memang sangat urgen, sangat relevan bagi kehidupan kita dewasa ini. Sebagai jemaat Tuhan yang ada di sini, atau dimanapun jemaat-jemaat yang ada pasti memiliki pergumulan-pergumulan. Tidak ada jemaat yang tidak punya pergumulan. Saya percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang hidup masa kini di era disrupsi ini, kita yang ada dipanggil supaya terus menghadirkan keadilan juga yang menghidupkan sesama, yaitu keadilan Tuhan yang menyadarkan manusia supaya meninggalkan dosa-dosanya dan melakukan segala pekerjaan yang baik, yang benar. Nah, disinilah peran kita untuk mengabarkan kabar baik, mewartakan kabar baik evangelion tentang Allah. Bahwa Allah itu berlimpah rahmat kasih bagi semua orang. Siapapun dia, apapun sukunya, budayanya, adat istiadatnya. Semua warga gereja kita yang hadir saat ini maupun yang mendengar merelai siaran online ini, di YouTube ini, kita bertanggung jawab bersama-sama untuk menolong sesama kita yang masih hidup dalam dosa, supaya kita membebaskan sesama kita yang terkekang oleh ketidakadilan. Gereja tidak boleh menutup mata. Karena dengan semangat kita dalam kehidupan ini, kita sebagai gereja tidak boleh surut. Tapi juga jangan bersikap masa bodoh untuk membiarkan rupa-rupa dosa terjadi yang ada. Tugas kita tentu tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu untuk terus bagaimana kita memperkenalkan kebaikan Allah dan kita mau memberikan jaminan masa depan hidup. Bagaimana Yesus yang sudah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk memberikan hidup kekal. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan itu kecuali Yesus. Saya sendiri meneteskan air mata di sini. Kalau masih ada yang sombong-sombong, ya, saya terkadang, waduh apa deh maunya orang yang seperti ini kalau saya, karena saya itu berselancar di dunia media sosial. Jadi kalau dia mau menggunakan di era disrupsi ini untuk membawa kabar baik, saya sangat senang sekali. Tetapi kalau kabar-kabar buruk yang dibawa untuk menjatuhkan seseorang, orang lain, oh for apa kita orang? Kenapa kamu melihat selumbar di mata orang, balok di matamu sendiri kamu tidak lihat? Kamu tidak sadari. Tuhan berapa lama lagi? Tuhan akan menolong kita supaya bersama orang tua, saksi baptis yang ada, berilah contoh, berilah teladan. Kita semua saya yakin yang sudah diteguhkan sidi, ketika mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, kita melihat bahwa inilah perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Begitu juga sakramen baptisan kudus, pendeta Sahrul sebagai mediator saja. Jadi Tuhan yang melakukan itu. Saya hanya manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi Tuhan mau pakai hambanya ini. Tuhan akan menolong kita. Supaya dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa cinta damai. Mari kita arahkan seluruh keberadaan hidup, hati dan pikiran kita untuk memandang kepada Tuhan yang sudah berbelas kasih kepada kehidupan kita. Dan juga dia pasti akan memberikan kebahagiaan kekal bagi kita yang hidup dalam kerendahan hati. Amin.